Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryana, guru SMP 1 Kuala, dan saya baru saja menyelesaikan BIMTEK AKM yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kemendikbud. Salah satu syarat penyelesaian guna mendapatkan sertifikat adalah melaksanakan pengimbasan kepada rekan-rekan guru lainnya. Saya berharap Bapak Ibu guru mau mengikuti jejak saya, mengikuti BIMTEK yang dilaksanakan secara daring. Baik Bapak Ibu, mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Kegiatan ini adalah seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, program pembelajaran yang dirancang oleh Dirjen GTK untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi berdasarkan literasi dan numerasi yang diharapkan dapat lebih mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Nah, jika Bapak Ibu ingin memahami asesmen kompetensi minimum atau AKM guna meningkatkan kualitas pembelajaran, silakan simak penjelasan berikut ini dan jangan lupa mengikuti BIMTEK tersebut. Apa itu guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum adalah pembelajaran mandiri. Jadi Bapak Ibu dapat memilih waktu yang tepat untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan cara menyesuaikannya dengan waktu luang Bapak Ibu. Apa tujuan guru belajar seri AKM? Tujuan dari program guru belajar seri AKM ini adalah agar kita sebagai guru dapat memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM, dan yang terakhir adalah melakukan pengimbasan kepada rekan guru lainnya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, bermenikaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Lalu, bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Kompetensi siswa meliputi kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila diukur melalui asesmen nasional, yaitu berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Manfaat asesmen nasional. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar
yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, atau misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah, negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Kemudian asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional bisa Bapak Ibu perhatikan tabel berikut. Hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar atau literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung dengan kemampuan siswa. Peserta asesmen nasional yaitu seluruh sekolah, namun tidak diikuti oleh semua siswa, tetapi dilakukan dengan memilih sampel secara acak. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan asesmen nasional, dapat dilihat pada tabel berikut. Kriteria peserta asesmen nasional yaitu diikuti oleh seluruh sekolah, tidak diikuti oleh semua siswa, pemilihan sampel dilakukan secara acak, peserta kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal AKM terdiri dari soal pilihan ganda dengan memilih satu jawaban yang paling benar dalam satu soal. Soal pilihan ganda kompleks dengan memilih lebih dari satu jawaban yang paling benar dalam satu soal. Soal menjodohkan dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Soal isian singkat dengan menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang terakhir, soal uraian dengan menjawab soal
berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya berikut ini adalah dokumentasi pengimbasan dengan rekan kerja. Lalu saya di sini klik OK, save mengerti. Ayo belajar bersama pada program pembelajaran BTK Guru Belajar pada seri berikut. Kemudian kita fokuskan kepada seri assessment kompetensi minimum atau AKM. Kemudian kita klik. Lalu kita masuk, kita klik masuk. Ini adalah akun saya. Kemudian saya pilih asesmen kompetensi minimum. Kemudian klik selengkapnya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, sekarang saya akan memberi contoh memasukkan salah satu Bapak Ibu, ya. Contohnya saya memasukkan akun Bu Eva, tapi saya harus keluar dulu dari sini supaya bisa memasukkan akun Ibu Eva untuk mendaftar BIMTEK angkatan ke-9. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Kita ketikkan di sini, nampak kan Bapak Ibu di layar? Nampak. Kita ketikkan di sini angkatan 9 dan angkatan 10. Dimulai dari tanggal 13 Februari 2001 sampai dengan 17 Februari 2021. Maka kita klik angkatan 9, baru kita pilih daftar. Kalau Bapak Ibu ingin mendaftar dulu dan berikutnya juga boleh, disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu yang bisa Ibu mengikuti BIMTEK. Setelah Bapak Ibu mengklik angkatan keberapa, maka bisa didaftarkan. Demikian Bapak Ibu cara